Saya punya kebiasaan, secara periodik saya akan memilah-milah barang di rumah, misalnya baju, sepatu, buku, dan yang lainnya, mana yang masih bisa dipakai, mana yang tidak lagi dipakai. Dan yang sudah tidak saya pakai, biasanya saya akan berikan ke orang lain. Terkadang teman-teman, ternyata tidak semudah itu untuk melepaskan sesuatu. Seringkali saya berpikir bahwa, aduh, jangan-jangan ini nanti akan dipakai. Sayang kalau dibuang. Aduh, ada kenangannya. Ya, dulu aku belinya mahal. Dan seterusnya. Padahal sudah tidak dipakai. Saya juga punya keputusan teman-teman bahwa ketika saya membeli sesuatu yang baru, berarti perlu ada sesuatu yang dilepaskan. Teman-teman bayangkan kita membuka lemari dan kita kaget bahwa ternyata wow, banyak sekali baju-baju yang kita miliki. Ada yang masih sering kita pakai, tapi ada yang sudah tidak kita pakai. Tapi karena kita sayang, merasa itu ada kenangan, siapa tahu masih bisa dipakai, kita kemudian menyimpannya. Padahal teman-teman, ketika kita berlatih untuk melepaskan barang-barang fisik, kita sedang berlatih untuk membebaskan pikiran dan mental kita dari beban-beban yang kita alami. Saya membaca buku Simplicity, How to Live More with Less, karya Dominic Lurau. Dan di sini saya kembali diingatkan teman-teman bahwa ternyata ketika kita memilah-milah, kemudian memberikan yang sudah tidak kita gunakan, dan kita hanya menggunakan yang benar-benar penting, kita sedang membebaskan diri kita dari kepenuhan dan beban-beban yang seringkali kita alami. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Satu, coba teman-teman lihat barang-barang yang teman-teman miliki. Karena saya percaya bahwa sekian lama kita hidup, banyak yang sudah kita beli. Jadi teman-teman bisa memilah-milah melalui 3 kategori. Ini yang biasa saya pakai. Yang pertama adalah simpan barang-barang yang masih dipakai sehari-hari atau memang penting walaupun tidak sehari-hari, kita bisa simpan. Nanti kita akan evaluasi lagi setelah 6 bulan atau setahun apakah memang masih kita pakai atau tidak. Yang kedua, donasi atau jual barang-barang yang masih bagus tapi kita sudah tidak menggunakannya lagi. Teman-teman bisa kumpulkan dan berikan kepada orang lain atau bisa dijual kalau teman-teman memang punya keinginan untuk itu, dan itu sah-sah saja. Yang ketiga, teman-teman, buang. Kalau memang sudah rusak, misalnya colokan kabel atau hal-hal elektronik yang sudah tidak kepake, rusak, baju-baju yang sudah tidak layak pakai, ya sudahlah, kita kumpulkan dan kita buang. Itu akan membantu agar kita bisa memilahnya dengan lebih objektif. Saran saya teman-teman, ketika melakukannya dalam kondisi yang tenang dan gembira, jangan emosi, karena kalau emosi seringkali nanti kita akan menyesal di kemudian hari, ya. Yang kedua, sadari bahwa proses ini bukan hanya tentang barang, melainkan tentang mental. Kita melatih pikiran kita untuk tidak overthinking, untuk tidak menambah beban, untuk memberi ruang terhadap pikiran dan diri kita. Karena sejatinya kita butuh ruang yang lebih lega, sehingga energi akan bisa keluar masuk dengan bebas. Yang ketiga, teman-teman, ketika kita sudah melakukannya, sadari dan rasakan bahwa ternyata kita menjadi bahagia, kita menjadi lebih bersyukur, kita merasa bahwa ada manfaat yang aku berikan ke orang lain, sehingga mental kita, pikiran kita menjadi lebih terbuka dan kita bisa memiliki ruang yang lebih besar untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi teman-teman, kalau sampai saat ini belum melakukannya, yuk
kita sama-sama melakukannya, karena saya rasa ini akan sangat bermanfaat. Mulai dari hal-hal yang kecil, tidak usah terburu-buru, tapi kita belajar untuk memilah-milah. Dengan begitu melatih kita untuk melepaskan. Dan ketika kita bisa melepaskan barang-barang, akan lebih mudah bagi kita untuk melepaskan masa lalu, pikiran yang membebani, orang-orang yang misalnya tidak suka dengan kita, biarkan saja, sehingga kita tidak terganggu dengan hal-hal seperti itu. Selamat untuk melakukan, yuk kita berlatih sama-sama.